Shalom, jemaat kekasih Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan kita pada saat ini di hari Minggu yang Tuhan kuduskan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sekengat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Silakan duduk. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, kita harus jujur mengakui bahwa kerap kali kita terjatuh ke dalam dosa. Baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Karena itu pada saat ini mari kita menyatakan pengakuan dosa kita melalui pujian tercurah darah Tuhanku. Tuhanku,
kita telah mengaku dosa kita, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Tuhan adalah Raja dunia. Mari kita berdiri dan kita mendengarkan hukum kasih dari Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan Mazmur pujian kita kepada Tuhan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan.
dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 8. Yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur dalam penyembahan kami bersama-sama di minggu pagi hari ini, bersama dengan segenap warga jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, pun bagi kami yang sudah memungkinkan untuk beribadah dalam gereja. Kami semua telah siap untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangannya kupegang, supaya aku mendudukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujud dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertuntaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikian sabda Tuhan. Amin.
Pembacaan yang kedua yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Shalom dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka,
gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan dalam lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yaitu Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Tuhanlah Raja atas segala bangsa, baatu puang mo tudatunna mintu bangsa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tak asing lagi bagi kita jika kita mendengar sebutan Raja. Raja adalah penguasa dan pemimpin yang tertinggi di dalam sebuah kerajaan atau wilayah yang dipimpinnya. Semua rakyat harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada raja yang adalah pemimpin mereka. Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan adalah raja atas segala raja yang ada dalam dunia ini? Tuhanlah satu-satunya raja atas segala bangsa. Itu berarti kita harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah raja kehidupan ini. Namun kenyataannya masih banyak orang percaya yang belum taat dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Saudara, bacaan utama kita hari ini menyoroti orang Farisi yang hendak menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan terkait hal membayar pajak kepada kaisar. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan dan kelicikan hati mereka. Yesus tidak menjawab ya atau tidak, sebagaimana yang dikehendaki oleh orang Farisi yang ingin menjebaknya. Yesus justru meminta kepada mereka sebuah koin yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi sebagai alat pembayar pajak. Karena koin atau mata uang tersebut memang bergambar kaisar, maka Yesus pun menjawab mereka. Katanya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada
kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini jelas sudah membuat Yesus terlepas dari jebakan, karena dia tidak melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan sekaligus juga tidak bisa dicap sebagai pendukung penjajahan Romawi, sebab koin pajak yang digunakan membayar pajak pada kaisar memang merupakan milik kaisar. Pertanyaan penting yang harus direnungkan secara mendalam ialah, apa makna jawaban Yesus ketika dia berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ketika itu seluruh warga kekaisaran Romawi diwajibkan untuk menyembah kaisar. Namun bagi orang Yahudi yang patut disembah hanyalah Tuhan dan bukan kaisar. Jawaban Yesus ini sesungguhnya hendak menegaskan bahwa memang kaisar harus dihormati. Namun kaisar itu bukanlah Tuhan. Ada yang bisa diberikan bagi kaisar, namun tidak semuanya bisa diberikan kepada kaisar. Ada milik Allah yang hanya dapat diberikan kepada Allah saja. Pertanyaannya, apa itu milik Allah? Manusia adalah ciptaan yang merupakan gambar Allah. Oleh sebab itu, manusia adalah milik Allah yang juga wajib diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan demikian, kesetiaan kepada pemerintah hendaknya ditempatkan dalam bingkai yang lebih luas, yakni dalam bingkai ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita umat manusia. Saudara, sudah sejauh mana pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, dan semua yang kita lakukan, sudahkah kita melakukannya atas dasar kesetiaan pada Tuhan, atau hanya formalitas belaka selama ini? Yang Tuhan mau dari kita ialah, jadikanlah Dia satu-satunya Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sebab uang, materi, harta kekayaan itu semua tidak dapat menggantikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Karena itu, mari hiduplah dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan, karena memang hanya Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Sebab sesungguhnya hanya Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Haleluya.
Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Pendeta Sumarli Pakanan. Waktu disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita ke dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita diingatkan dari Yehezkiel pasal 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Sambil membawa persembahan syukur kita, kita akan diiringi dengan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus.
betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami naikkan kepadamu. Oleh karena penyertaan-Mu dan perkenan-Mu lah, sehingga kami semua boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam perayaan ibadah hari Minggu saat ini. Baik kami yang beribadah dari rumah masing-masing, pun bagi kami yang sudah bisa memungkinkan untuk pergi ke gereja. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami, menguatkan kami semua, supaya kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya Raja atas segala bangsa. Bapa di sorga, kami saat ini bersehati mendoakan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, yang bergumul karena sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan. Bapak Benyamin Rantelili, Bapak Es Sambobato, anak kekasih Satrio Ruba, anak dari keluarga Bapak Edi, anak kekasih Reski Mase. Tuhan, kepadamu kami berdoa, Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan mereka semua. Bagi warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang bersuka cita karena berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka selalu ingat bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati semua pelayanan yang akan diangkat dalam perkunjungan majelis gereja dan dalam ibadah di masing-masing OIG. Tuhan kiranya berkenan menyertai. Bapa di sorga, persembahan yang telah kami nyatakan kepadamu, terimalah persembahan kami, semoga berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan dapat dikelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, jemaat Sion. Dan ajarlah kami, supaya di dalam hidup ini, kami selalu menjadi pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Engkau kembalikan kekuatan yang baru bagi kami. Bahkan semangat, sukacita, dan kesetiaan tetap kami miliki untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, pergumulan dunia ini, pandemi COVID-19, biarlah Tuhan itu tidak membuat kami takut,
khawatir, cemas, gelisah, karena kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu. Dengan kami terus memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga diri kami yakin Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kami. Dan suatu hari nanti pandemi ini pasti akan berakhir di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius pasal 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara, pergilah kamu dan percayalah bahwa Tuhan adalah Raja atas segala bangsa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan nyanyian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku.
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.